Terus teori lagi dari beliau namanya catur murti. Catur itu 4. Jadi saya tidak tahu kok permainan catur itu mungkin menyerap dari bahasa Jawa catur ini. Eka, dwi, tri, catur, panca. Kalau murti itu penjelmaan. Jadi catur murti itu jelmaan 4. Maksudnya gini, keutuhan hidupmu tergantung bersatunya 4 hal. Kalau kamu ingin hidup damai, tentram, bahagia, masuk ke ranah catur murti. Apa? Pikiran harus benar, perasaan harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Nah, 4 ini simultan. Tidak sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang ada dalam hidup itu secara pikiran benar, tapi secara perasaan enggak. Itu hidupmu tetap enggak bahagia. Misalnya jalan-jalan terus ke angkringan, kamu sama temanmu. Kok ya temanmu enggak punya duit, kamu yang punya duit. Itu secara pikiran, kamu beli sendiri, dimakan sendiri, temanmu suruh nunggu. Itu rasional. Wong yo duit-duitnya sendiri, salah dewe dia ndak bawa duit. Ya kan? Tapi secara perasaan kan ndak sinkron. Ndak nyambung. Maka hidupmu tetap ndak bahagia. Kalau bisa ya pikiran iya, perasaannya iya, kata-katanya iya, perbuatannya iya. Yuk kayak tadi jalan-jalan ke angkringan itu, akhirnya menurut pikiranmu ya sudahlah, mungkin lebih enak ditraktir aja bareng-bareng. Tapi kok yuk tak traktir yuk, sampai level ngomong saja, nggak level perbuatan, itu ya belum utuh. Utuh itu sampai level perbuatan. Kalau contohnya perasaan yang nggak cocok sama akal, Pak. Ya misalnya tadi neraktir tadi dibalik akhirnya, wah kamu kok nggak bawa uang, sudahlah uangku kamu ambil semua, kasihan kamu, aku nunggu kamu makan. Nah itu kebalikannya demi perasaan, akalnya dikorbankan. Itu kebalikannya begitu. Hidup itu akan selaras, damai, utuh kalau pikirannya setuju, perasaannya setuju, kata-katanya nyambung, perbuatannya nyambung. Ada satu saja yang tidak nyambung, orang akan gelisah. Tiap hari ceramah tentang yang baik-baik, tapi dia sendiri nggak melakukan itu berarti kan kata-kata dan perbuatan nggak nyambung. Hidup tetap tidak akan bahagia. Jadi catur murti itu 4 ini harus selaras. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, didasari oleh pikiran yang baik dan dijalankan dengan rasa yang baik. Hati-hati yang biasanya mengacaukan, orang jadi tidak berpikir benar, perasaannya tidak benar, perkataan perbuatannya tidak benar. Secara umum katanya Sosrokartono ada 5: benci, serakah, iri, fitnah, dan bodoh. Hindari 5 hal merusak ini. Kalau masih ada kebencian, masih ada keserakahan, masih ada iri, masih ada fitnah, masih ada kebodohan, kamu susah menyelaraskan 4 hal itu. Maka untuk kebodohan cari ilmu yang banyak. Fitnah, iri hati, itu sumbernya benci. Fitnah, iri hati, kebencian itu sebenarnya biasanya satu paket. Kenapa orang memfitnah? Karena benci. Kenapa orang benci? Biasanya karena iri. Itu satu paket. Benci, iri hati, fitnah. Kalau serakah ini ambisi yang tidak terkendali. Itu namanya serakah. 4 ini menghalang-halangi catur murti. Kalian usahakan tidak ditelan oleh ini. Kalau masih ada penyakit benci, penyakit serakah, penyakit iri, dan seterusnya, itu berarti biasanya ada sisi-sisi tidak bahagia dalam hidupmu. Terus
Ini ilmu yang terkenal lagi dari Sosrokartono, namanya ilmu kantong bolong. Istilahnya kayak guyon, tapi ini luar biasa. Kantong bolong itu, kantong itu saku, bolong itu lubang. Saku yang berlubang. Maksudnya apa? Peduli sesama, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah waduk kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Menolong orang lain ndak usah dipikir wayah itu waktunya. Waduk itu perut maksudnya. Isinya apa? Kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Jadi begitu ada isinya, langsung dipikir, langsung didistribusikan untuk sesama. Itu namanya kantong bolong. Orang yang sudah tidak terikat lagi oleh kepemilikan apapun. Apapun yang dia miliki, kalau ada orang lain butuh, dia akan bisa lumuntur marang sesami. Tiba-tiba keluar saja. Kenapa? Kantongnya bolong. Kalau kantong buntu itu kan dadak mikir, mau diambil berapa ya, ini cuma masjid aja. Yang 2000-an mana kan kamu milih gitu. Tapi kalau kantongmu bolong, kamu tidak sempat milih, sudah punyanya 100-an ribu, ya keluarlah 100 ribu itu dari kantongmu. Jadi kalau mau mempraktekkan ilmu ini, ya kantongmu dibolongi. Jadi kalau ada mau sodako-sodako, biar kamu tidak pakai mikir, sudah terlanjur. Jadi cemplungin aja apa adanya. Nah, ini simbol kepedulian sosial. Sejak awal tadi kan kegelisahannya beliau ini kan ketidaksetaraan sosial, banyak orang miskin, banyak orang sengsara. Sudahlah, tolong saja, tidak usah pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Tidak usah mikir aku dapat apa. Lah kok enak aku yang kerja. Kalau masih ada itu berarti masih belum ikhlas, belum pamrih. Dan ini menunjukkan wujud dari cinta kasih pada sesama. Mengosongkan diri dari kepentingan pribadi, egoisme demi orang lain. Ini ilmu ini susah dijalankan. Orang biasanya yang dinomorsatukan selalu dirinya sendiri. Untuk nyampe level ini itu butuh proses panjang. Kalau Sosrokartono kan bisa meninggalkan semua kenikmatan yang bisa dia raih demi masyarakat sekitarnya sampai tidak nikah segala. Itu perwujudan ilmu kantong bolong. Jadi pokoknya kantongmu bolong, tidak ada yang tersisa. Banyak sufi yang menjalankan hidup ini. Hartanya banyak tapi ya mampir hilang karena didistribusikan kemana-mana. Tidak boleh ada yang mampir di kantongnya. Ini ilmu kantong bolong. Hari ini peradaban kita peradaban menimbun, peradaban numpuk, bukan peradaban berbagi, saling memanfaatkan. Kita suka dengan koleksi-koleksi. Kalau tidak percaya lihat laptopmu, isinya koleksi tok. Ya kan? Loh, wong ngaji itu loh ya koleksi. Pak, saya punya koleksi ngaji filsafat lengkap. Saya punya koleksi ngajinya Ustadz A lengkap, punya koleksi ngajinya Kiai B lengkap. Koleksi-koleksi saya, e-book saya Pak, sekarang jumlahnya sekian lengkap. Sudah kamu dengarkan semua? Belum Pak, ya nunggu. Kamu kan kolektor semua. Itu kan kayak barang mampir di kantongmu dan macet di situ. Ya termasuk buku, termasuk apa tadi. Belum lagi uang. Berapa banyak orang yang nimbun uang di bank. Sementara saudaranya kesulitan, kurang makan, temennya bayar SPP, bingung karena duit entek, sudah dikirim orang tuanya tapi ya terlanjur dipakai beli pulsa. Sehingga perlu dibantu misalnya. Lah, kan banyak sekarang peradaban kita itu, peradaban numpuk-numpuk. Tidak kantong bolong. Kalau peradaban kantong bolong itu ya sudah. Untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial perlu level kantong bolong. Yang berlebih mau berbagi tanpa pamrih, tanpa dipikir. Itu ilmu kantong bolong. Terus ini beberapa yang saya bawa.
Hidup yang mantep, ini rumus-rumus Jawa ini. Kula badhe nyobi prabotanipun wong lanang. Inggih menika bares, mantep, wani. Hiduplah secara jantan. Aku ingin mencoba unsur-unsur kelelakian dalam hidup, yaitu yang ketika bares. Laki-laki itu belak-belakan, apa adanya, jujur. Kok laki-laki ngomongin bulet, tidak jelas, bukan laki-laki. Apa adanya, belak-belakan, mantep, tidak kelemak-kelemek, dan wani, berani, tidak penakut. Itu namanya hidup laki-laki, hidup yang jantan. Bukan berarti perempuan tidak bisa kayak gini. Kan dulu di feminisme saya bilang kejantanan dan kebetinaan. Ya jantan kan lawannya betina. Feminisme dan maskulinisme itu setiap orang butuh. Laki-laki butuh aspek tertentu femininitas, perempuan butuh aspek tertentu maskulinitas, bisa dibolak-balik. Itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, hiduplah secara jantan. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Bares, mantep, wani. Memang terkenalnya ini perabotanipun wong lanang. Perempuan juga butuh terus terang, butuh mantep, butuh berani. Mboten kenging tiang jaler ngunduri utawi nyingkiri bebaya utami. Saha cidra dhateng pangajeng-ajeng lang kapercadosanipun sesami. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang jantan menghindar dari bahaya. Dia harus tangguh. Apalagi cidra, mengkhianati cita-cita, mengkhianati kepercayaan sesamanya. Kalau ada yang begitu, dia bukan laki-laki. Yang ketiga, hiduplah dengan keberanian untuk mengku. Mengku itu memangku, memiliki, anteping ati, kencenging pikir, boboting kekuatan. Jadi hatinya mantap, pikirannya kenceng, pikirannya tajam, dan fisiknya kekuatannya berat. Ya boboting kekuatan itu urusan fisik, kencenging pikir ini urusan akalnya, berpikirnya, antemping hati itu urusan kolbunya, urusan hatinya. Hatinya mantap, tidak molah malih, berpikirnya tajam, jasmaninya sehat. Ini sudah rumusnya 3. Sampun duwe rasa wani, ugi sampun duwe ati wedi. Yen kapengkok aja mlayu. Nah, punya rasa berani, jangan sampai punya ketakutan. Kalau ketemu musuh ada masalah, jangan lari. Itu hidup yang jantan. Kemudian pakarti asor numusi anak putu lan bekto kasangsarane tiang kathah. Hati-hati kalian melakukan kejelekan apapun, akibatnya selain kalian tanggung akan turun pada anak cucu. Apa-apa ada efeknya. Kalau minggu lalu di teosofi ada karma, ada balasannya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Bahkan kejelekanmu akan dinikmati efeknya oleh anak cucumu besok. Tidak cuma kamu sekarang. Maka ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Ojo dumeh itu jangan sombong, jangan mentang-mentang. Tepo seliro. Tepo seliro itu rasakan yang dirasakan orang lain. Dan ngerti kualat. Kualat itu apa-apa ada sebab akibatnya. Kalau kalian melakukan kejelekan apapun, hasil jeleknya akan kalian nikmati. Kalian melakukan kebaikan apapun, hasil baiknya juga kalian nikmati. Ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Kalau kalian macam-macam dulu waktu kecil kan orang tua bilang, awas lo kualat nanti. Saya tidak tahu anak sekarang ngerti kualat apa enggak. Ya. Jadi ya kualat ini sebenarnya rumusnya hidup. Bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan nanti ada balasannya. Termasuk
efeknya bisa nyampe ke anak cucu nantinya. Nah ini, ing donya mung kebak kangelan, sing ora gelem kangelan aja ning donya. Yo, ini disindirkan oleh Sosrokartono. Kalian yang tiap hari mengeluh, tiap hari sambat, ngeritik siapa saja, menyalahkan siapa saja. Ingat-ingatlah, ya memang hidup di dunia ini banyak kesulitan. Kalau ndak mau kesulitan, jangan hidup di dunia. Jadi, ya itulah rumusnya orang hidup. Kalau kamu nggak terima ada masalah, nggak terima ada kesulitan, jangan hidup di dunia. Rumusnya dunia memang kesulitan. Meskipun Allah juga ngasih segala macam fasilitas kita untuk menyelesaikan kesulitan itu. Itulah tantangan hidup. Jadi ini kalimat dari Sosrokartono.